Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Obur Bahtiar atau akrab sapa Kang Obuy. Saya bertani sudah kurang lebih 14 tahun. Di tengah dinamika dan tantangan dunia pertanian, saya menilai bahwa sektor pertanian ini merupakan salah satu sektor usaha yang cukup menjanjikan dan bisa bersaing dengan sektor usaha lain. Selain itu, dengan menjadi petani, saya bisa menempatkan diri sebagai agripreneur yang tentunya bisa membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat dan memberdayakan petani sekitar. Kebetulan saya lahir dan dibesarkan dari keluarga petani. Saya juga terinspirasi dari para petani di sekitar, dan selain itu saya juga terinspirasi dari tokoh dunia seperti Pak Simon Groot yang merupakan pendiri PT Asuransi di Indonesia. Untuk kesulitan pastinya ada, terutama di awal-awal menjadi petani, terkait serangan hama, kondisi cuaca itu menjadi kesulitan awal-awal saya menjadi petani. Mungkin untuk 1 sampai 3 tahun pertama saya mendapatkan kesulitan, tapi sering berjalannya waktu saya belajar dari pengalaman dan akhirnya saya bisa mengatasi berbagai masalah yang ada di sektor pertanian ini. Saya kenal cap panah merah itu dari awal mula bertani, yaitu kira-kira sekitar tahun 2010. Untuk luasan lahannya kurang lebih ada 1 hektar, tapi ada beberapa crop, yaitu cabai, mentimun, ada juga kembang kol. Untuk kembang kol saya menanam varietas Giga, dan untuk cabai saya menanam cabai keriting Tangguh F1, dan untuk mentimun saya menanam. Dari segi produktivitas dia sangat tinggi sekali dan sangat disukai pasar tentunya. Dan ini berbanding lurus dengan pendapatan petani nantinya. Untuk mendapatkan hasil optimal yang tentunya kita harus diawali dengan pengolahan tanah yang baik. Kita mengecek dulu keasaman tanah dengan menggunakan pH meter. Kita mengkombinasikan pupuk organik dan pupuk kimia. Lalu untuk penggunaan ajir, kita usahakan menggunakan ajir yang memiliki tinggi yang cukup supaya nanti rambatannya tidak menggulung di atas. Ya, untuk jarak tanamnya sendiri saya menggunakan jarak tanam 40 x 40 cm dengan 1 lubang 1-1 atau 1 lubang 2-1-2-1. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan penyerapan unsur hara dan juga mencegah bunga abortus. Untuk mengecek keasaman tanah kita gunakan pH meter ya. Nilainya sendiri untuk pH yang optimal untuk budidaya timun yaitu sekitar 6 sampai 6,5. Kalau misalkan di bawah 6, misalkan 5 atau 4, itu kita tambahkan kapur dolomit untuk menaikkan pH. Selain itu, karena ini memiliki produktivitas yang sangat tinggi, tentunya harus dibarengi juga dengan pemupukan yang tepat dan berimbang. Di antaranya dengan menggunakan NPK 16, ditambah juga Karate plus Brownie. Lalu di usia generatif kita tambahkan pupuk yang memiliki kandungan kalium tinggi. Selain itu, ini memiliki kelebihan diantaranya buah-buahnya lebat dan umurnya genjah, dan tentu ini akan mengurangi biaya produksi bagi petani. Alhamdulillah selama 14 tahun saya menjadi petani, mungkin dari sisi keuntungan ekonomi saya sudah bisa membangun rumah orang tua saya dan juga bisa membeli kendaraan. Selain itu saya juga bisa menabung sedikit-sedikit untuk mengembangkan usaha dan untuk bekal di masa depan. Kebetulan kami juga tergabung dalam satu komunitas atau kelompok tani yang bernama Marga Tani Agribisnis. Di situ kami berkumpul petani melakukan budidaya dan kita melakukan penjualan secara langsung ke pasar. Kita juga sering berkumpul bersama petani, kita melakukan diskusi, kita memecahkan masalah bersama-sama. Kita juga sering bersinergi dengan para stakeholder pertanian. Yang tentunya tujuan kita tidak lain untuk bisa mendapatkan hasil optimal dalam budidaya petani. Alhamdulillah sejak saya bertani mungkin saya juga sedikit banyaknya bisa menginspirasi orang lain untuk ikut bertani. Mungkin ada juga generasi-generasi muda yang ikut bertani dan bergabung juga bersama saya di Marga Tani Agribisnis. Untuk petugas cap panah merah sendiri, alhamdulillah sejauh ini mereka terus mendampingi saya dalam bertani. Mereka memberikan edukasi kepada saya dan memberikan informasi terkait produk-produk dari cap panah merah. Pesan untuk cap panah merah untuk terus berinovasi, terus bersinergi bersama petani, dan terus berkomitmen menjadi sahabat petani yang paling baik. Untuk petani di seluruh Indonesia, tetap semangat, tetap berinovasi,
terus belajar supaya kita lebih mudah menghadapi tantangan yang ada di sektor pertanian ini. Salam panen makmur.